Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa seluruh saudara-saudara yang setia mengikuti program harian Kristen hari ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan penuh dengan gairah untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kalau hari ini Senin 14 Maret 2022 kita boleh mengikuti dan kita boleh bersuka cita di dalam menikmati hadirat Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau terus bersama-sama dengan kami di dalam melakukan segala perkara. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi mendengar firman-Mu, Tuhan penuhi kami, urapi kami. Engkau yang memberikan kami pengertian, Engkau yang memberikan kami hikmat dan kecerdasan, sehingga setiap kami dapat menangkap rema dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh-sungguh dapat mengeksekusi setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah meremehkan kuasa Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 5 ayat 10 sampai dengan 19. Nah saudaraku, mari buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan Aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Amin. Nah saudaraku, Allah menciptakan umat manusia supaya mereka memuliakannya. Akan tetapi, keberadaan dosa mengakibatkan manusia
mengeraskan hatinya, dan menjauh dari kemuliaan Allah. Sikap manusia yang menjauh itu terwujud dalam bentuk sikap meremehkan kuasa Allah. Realitas itulah yang menjadikan Allah berniat untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya, supaya mereka belajar menghargai kuasanya. Allah berfirman bahwa Dia akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang kaum Israel. Namun, Allah tidak membiarkan kaum Israel habis lenyap. Nubuat tersebut menegaskan betapa Allah berkuasa, termasuk atas kekuatan-kekuatan jahat di dalam dunia ini. Penghakiman dan hukuman yang akan diterima Israel dan Yehuda merupakan akibat dari ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Mereka memungkiri Allah, bahkan memilih untuk memperhambakan diri kepada Allah asing. Karena mereka sudah menyembah Allah asing, maka Allah membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa asing. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita perlu mengakui bahwa tidak mudah bagi kita untuk memahami penghakiman Allah. Namun demikian, kalau kita merenungkan Allah yang Maha Agung dan yang Maha Kuasa, maka tentu kita dapat memahami bahwa kemahakuasaan Allah tidak tersaingi. Kita dapat memahami bahwa tujuan penghakiman dan hukuman adalah untuk membawa kita kepada pertobatan. Saudaraku, di akhir perikop ini kita diingatkan sebagai umat Tuhan, kita akan menuai sendiri akibat dari ulah yang mengingkari Tuhan. Sama seperti mereka meninggalkan Tuhan dan memuja ilah-ilah asing, demikian pun mereka akan menghamba pada bangsa asing di negeri asing. Untuk manusia yang hidup pada masa kini, bukankah hal serupa masih terlihat? Boleh jadi kita tidak dikuasai secara langsung oleh bangsa lain, tetapi apakah tidak ada yang menguasai pikiran serta tindakan kita? Siapa yang memuja uang akan diperhamba oleh uang. Siapa yang gila kuasa akan diperbudak oleh kuasa. Bukankah Kristus sendiri mengajarkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 24. Kita dapat memilih setia mengabdi kepada Tuhan atau sebaliknya. Keselamatan yang diberikan Allah mengandung panggilan untuk berkomitmen hidup kudus dan benar di hadapan Allah yang sejati. Kekuasaan dan kebesaran Allah mengundang kita untuk menundukkan diri sepenuhnya di bawah kekudusannya. Ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukannya. Sebagai orang-orang percaya yang mendengar suara panggilan pertobatan dari Allah, sudah semestinya kita hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan, saudaraku. Kita bersyukur karena Tuhan begitu ajaib, begitu dahsyat menjadikan kita, sehingga kita menjadi milik kesayangan bagi Tuhan. Dan baiklah kita boleh bertanggung jawab. Kita tidak meremehkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, tetapi kita semakin menghargai kasih karunia yang ada, yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk berjuang sampai akhir. Kami tetap memiliki iman yang sejati di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh mendengarkan
Engkau dalam hidup kami. Seturut dengan kehendak-Mu kami mau jalankan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau taat kepada firman-Mu sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi saudaraku, dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.